Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Farhan Harbi. Di dalam video kali ini, saya bersama lagi dengan teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu Anggi Nopita dan Nur Inayah Wulandari Putri. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang language and brain, atau bahasa dan otak. Manusia dalam proses berbahasa dimulai dari fase enkode semantik, enkode gramatika, enkode fonologi, yang kemudian dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatika, serta diakhiri dengan dekode semantik. Proses enkode semantik dan enkode gramatika terjadi dalam otak penutur, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak penutur yang kemudian dilaksanakan oleh alat ucap atau artikulator di dalam rongga mulut penutur. Berbeda dengan dekode fonologi, dimulai dari telinga pendengar dengan lanjutannya berupa dekode gramatika dan berakhir pada dekode semantik. Apabila alat-alat fisiologi penutur dan pendengar berada dalam keadaan sehat normal, maka pesan semantik yang dikirimkan oleh penutur dapat diterima dengan baik oleh otak pendengar, dan proses berbahasa berjalan dengan baik dan normal. Proses berbahasa lebih bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antar penutur dan pendengar, maka seorang penutur kemudian bisa menjadi pendengar, dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Begitulah proses tersebut terjadi bergantian yang secara teoritis berjalan terlalu lama dan panjang, namun sebenarnya dapat berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat. Kemudian kita akan melihat pengertian bahasa menurut para ahli. Bahasa adalah salah satu sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Simon Juntak di tahun 2008 dalam bukunya pada halaman 17. Dan juga, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini dijelaskan oleh Khair Abdul pada tahun 2002 pada sebuah bukunya di halaman 30. Kemudian, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Hal ini dijelaskan oleh Darjo Wijoyo Sujono pada tahun 2005 pada bukunya di halaman 16. Selanjutnya adalah brain atau otak. Otak merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Menurut Whitaker, dalam penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak, dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Bukti pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan bahasa dan struktur linguistik memiliki daerah yang khas dalam otak. Bukti kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yakni otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia, dan salah satunya tentu saja adalah bahasa. Korteks cerebral terdiri atas 2 bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan.
Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa. Di samping itu, tentu saja mengontrol proses kognitif yang lain. Nah, koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belahan hemisfer ini, yakni corpus callosum. Struktur yang berbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer. Selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan otak atau biasa juga disebut neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara kerja otak manusia untuk memproses kegiatan berbahasa. Hubungan antara otak dan bahasa awalnya ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Hal ini dikemukakan oleh Edwin Smith, ilmuwan asal Amerika yang menemukan lembar papirus pada tahun 1862 yang menyebutkan adanya 48 kasus yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi, yang mana kasus ke-22 menjelaskan tentang kerusakan otak akibat cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara. Hubungan antara bahasa dan pikiran tampak dari adanya kemampuan dan ketidakmampuan berbahasa yang terkait dengan peranan otak, baik hemisfer kiri maupun kanan yang mengelola masukan linguistik. Ada beberapa gangguan dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan otak, yang biasa juga disebut afasia. Afasia ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu afasia Broca, yang merupakan kerusakan daerah bahasa atau pusat bahasa yang mengendalikan baik artikulasi maupun peran yang unik dalam pembentukan kata dan kalimat. Karena daerah Broca berhubungan dengan unsur struktur dan organisasi bahasa. Oleh karena itu, area Broca pada otak bertanggung jawab untuk kaidah artikulasi yang menciptakan pola bunyi untuk kaidah morfologi dan sintaksis, antara lain dalam membentuk kata dan frasa. Yang kedua yaitu afasia Wernicke, yang berhubungan dengan kerusakan area Wernicke pada otak. Area Wernicke adalah pusat bahasa yang bertanggung jawab untuk memproduksi makna, seperti interpretasi kata selama pemahaman makna dan pemilihan kata selama menghasilkan produksi ujaran. Yang ketiga yaitu afasia konduksi. Ini merupakan kerusakan pada arcuate fasciculus yang berdampak pada transmisi informasi dan dari daerah Wernicke ke daerah Broca. Gejala oleh kerusakan ini yang pertama yaitu informasi leksikal dari daerah Wernicke tidak dapat dipindahkan ke daerah Broca, sehingga ujarannya secara semantis tidak padu atau tidak koheren. Demikian pula, karena informasi kategori morfem terikat dan kategori leksikal tidak dapat dipindahkan ke daerah Wernicke, pemahaman bahasa menjadi rusak. Kemudian yang keempat, ada yang disebut alexia dan agraphia. Alexia dan agraphia merupakan kerusakan pada angular gyrus yang mengganggu asosiasi pencitraan pola visual dengan bentuk pendengaran. Karena itu, mengganggu kemampuan baca dan tulis. Kerusakan baca disebut alexia, sedangkan kemampuan tulis, kehilangan kemampuan tulis disebut agraphia. Itulah tadi presentasi materi tentang language and brain atau bahasa dan otak. Saya harap kalian bisa mendapatkan pelajaran yang baru dari video ini, dan kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi penonton yang sangat baik hingga saat ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.